Novel Raja Teringgi. Bab 1081. Intuisi memberitahu Qi Rensuan bahwa dao bela diri Omi jauh lebih kuat daripada kekerasan yang dia pahami. Omi menghadapi pukulan pedang Qi Rensuan dengan ringan dan lembut, seperti menggunakan bulu yang ringan dan ringan, memungkinkan kekuatanmu sekuat lembu berlumpur yang memasuki laut dan langsung menghancurkannya. Satu gerakan, dua gerakan, tiga gerakan. Boom. Pedang di tangan Qi Rensuan terlepas, dan dengan suas pedang itu dipaku ke balok di atas aula utama. Ah, semua orang tercengang. 3 pukulan ke pedang, dan semua orang menatap tidak percaya pada pedang di balok. Tepat pada saat ini, tiba-tiba ada suara, pop. Semua orang segera menoleh dan menemukan bahwa Umi telah dengan kejam menamparkan pantat Qi Rensuan, dan pantat Qi Rensuan adalah noda darah yang mencolok seolah-olah dia telah dicambuk. Kamu, Tuan Qi Rensuan berdiri. Omi berkata, Qi Rensuan, apakah kamu tahu mengapa aku memukul pantatmu? Karena, nak, beraninya kamu mencongkel dinding si bungsu ketika si bungsu tidak ada di sini. Tidakkah Anda tahu bahwa si bungsu sudah besar mandi dan tidur dengan saudara perempuannya? Beraninya kamu bertunangan dengan kakak perempuan Ben Sao. Kamu yang mana? Pantat ini adalah pelajaran bagimu karena tidak tahu bagaimana harus bersikap. Tuan Qi Rensuan gemetar karena marah. Adik perempuan juga merasa tidak berdaya dan malu dengan perkataan Omi tentang mandi dan tidur bersama yang begitu vulgar. Qi Rensuan menyentuh pantatnya yang panas dan menyakitkan. Sebuah sentuhan, oh my, ada darah di seluruh tangannya. Pedang Omi menamparkan pantatnya. Qi Rensuan berkata dengan marah, Wind Lightning, jangan pergi terlalu jauh. Kontrak pernikahanku dengan Qin Ren didasarkan pada perintah tuanku, kata-kata Mak Comblang. Itulah mengapa aku memukulmu. Jika bukan karena perintah guru-guruku, aku tidak akan sesederhana memukulmu. Yah, tuan. Buat keputusan untukku, petir angin ingin datang dan merebut pernikahan. Qi Rensuan menatap tuannya. Tuan Qi Rensuan dingin. Wind Lightning, saya bertanya kepada Anda, apakah Anda datang untuk merebut pernikahan? Omi tahu bahwa saat ini, dia harus menahan diri untuk sementara waktu. Bagaimanapun, Master Qi Rensuan adalah master klan yang kuat. Jika Omi tidak tahu bagaimana harus bersikap sekarang, dia pasti akan dibunuh olehnya. Omi bisa tidak menjadi lawan master klan tidak peduli apa. Omi berkata, ketika saya kembali, saya secara alami akan melaporkan kepada istri guru-guru saya dan meminta penarikan. Anda hanya akan menunggu sekte naga ilahi saya datang dan membatalkan pernikahan. Apa terburu-buru? Saya datang ke sini hari ini, bukan untuk membuat masalah. Saya hanya ingin melihat apakah Qi Rensuan layak untuk kakak perempuan saya. Sekarang saya telah mengkonfirmasi bahwa Qi Rensuan belum melewati saya ingin menikahi kakak perempuan saya. Saya yang pertama menolak, selamat tinggal. Omi memeluk kakak perempuannya dan terbang keluar dari aula utama dengan kaki di udara. Omi berharap para anggota sekolah Flag Hill tidak akan berani melakukan apapun padanya, karena meskipun Omi telah mengalahkan Qi Rensuan, itu karena kekuatan Qi Rensuan sendiri tidak cukup baik, ditambah Omi telah kehilangan kekasih masa kecilnya. Itu normal untuk membalas dendam pada Qi Rensuan. Jika Omi ada di sini untuk menimbulkan masalah, tidak ada seorang pun di Jianghu yang mungkin berada di pihak mereka. Selain itu, sekolah naga ilahi tidak lemah. Dan yang paling penting, bahkan jika dia meninggalkan Omi. Jadi bagaimana? Apakah Anda berani? Jadi orang hanya bisa melihat Omi pergi. Tuan, mengapa Anda tidak membunuhnya? Qi Rensuan meraung dengan enggan. Tuan Qi Rensuan sangat marah. Kamulah yang tidak terampil seperti yang lain. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Dia tidak secara terbuka mengatakan bahwa dia akan datang untuk mundur. Dia juga tidak membuat masalah di sini. Kamu ingin aku membunuhnya? Dia karena Anda memiliki dendam terhadap sekte naga ilahi. Jika Anda menghancurkan kesatuan orang benar, guru akan membiarkan saya pergi. Kami, itu semua karena kamu tidak berguna. Jika kamu memiliki kemampuan untuk mematahkan kakinya hari ini, mari kita lihat seberapa sombongnya dia. Ah, Qi Rensuan berteriak marah. Omi memeluk adik kecil dan turun gunung. Little Sister tidak mengatakan sepatah kata pun. Kakak senior, mengapa kamu diam? Aku tidak ingin mengabaikanmu. Kenapa kamu mengabaikanku? Abaikan saja kamu. Kamu membuatku kehilangan muka. Bagaimana orang-orang dari sekolah Flag Hill akan melihatku mulai sekarang dan mengatakan bahwa aku orang yang tidak tahu berterima kasih. Tapi, kakak Feng tidak berbohong kamu lupa, ketika kamu berusia 7 tahun, kami pergi ke sungai untuk mandi bersama. Atau saya membantu Anda mengenakan celana Anda, dan ketika Anda berusia 8 tahun, kami pergi ke sungai untuk menangkap loah pantatmu dijepit kepiting, atau aku membantumu melepasnya. Kamu masih mengatakan itu, kata adik dengan wajah memerah. Baiklah, jika kamu mengabaikanku lagi, aku akan menemui seseorang dan memberitahu mereka bahwa kita mandi bersama ketika kita masih kecil. Aku benar-benar takut padamu. Jadi kau mengabaikanku. Rasional selalu baik-baik saja. Omi tertawa, mengingat masa kecilnya. Itu juga cukup menarik. Ketika dia masih muda, dia dan saudara-saudaranya tidak perlu berlatih seni bela diri sepanjang hari seperti beberapa saudara senior lainnya karena mereka lebih muda, jadi mereka paling sering bermain-main. Waktu, menangkap burung, mengeluarkan telur burung, pergi ke sungai untuk menyentuh ikan, semuanya.
Tentu saja, setelah usia 10 tahun, seperti kakak laki-laki mereka, mereka juga berlatih seni bela diri di bawah pengawasan tuan dan nyonyanya. Mengakhiri kegiatan masa kecil mereka yang bebas dan mudah. Adik perempuan melihat Omi cemberut bibirnya dan tersenyum, seolah-olah dia juga memikirkan masa kecilnya dan merasa hangat dan manis di dalam. Hei, Omi mengambil kesempatan itu untuk memegang tangan Little Sister. Lepaskan aku, tidak baik dilihat olehku. Apa yang buruk tentang itu? Kamu harus menikah denganku cepat atau lambat. Siapa yang akan menikahimu? Kamu, tentu saja. Aku tidak mau. Adik perempuan memikirkan penyihir, hatinya tiba-tiba ditarik kembali dari rasa manis. Penyihir itu adalah rintangan baginya dan Omi untuk bersama. Adik tidak percaya bahwa dia benar-benar bisa mengabaikannya dan melayani dengan penyihir. Namun, Omi tidak akan pernah menyerah pada adik perempuannya. Dia juga tidak akan menyerah pada Mukianji. Omi hanya akan memiliki mereka berdua sekarang, dan dia akan berkeliaran di dunia bersama mereka mulai sekarang. Omi tidak tahu bahwa keempat pacar dari dunia lain mungkin belum mati. Kakak Feng, apakah kamu masih akan menemukan master terpenting jenius tempat ketujuh sekarang? Omi menggelengkan kepalanya. Aku tidak pergi, aku lelah menunggang kuda setiap hari, aku benar-benar tidak sehat. Selain itu, sekarang aku telah melawan Guo Qingan dengan satu pedang dan mengambil Qiren Xuan dengan pedang. 3 gerakan, itu cukup untuk menyebarkan ketenaran saya, dan dalam 1 atau 2 bulan paling banyak penampilan nomor 1 termuda di dunia akan tersebar di sekitar sekte yang benar. Kalau begitu, akankah kita kembali ke sekte naga ilahi sekarang? Tentu saja tidak. Kemana lagi harus pergi? Kakak jika kita kembali sekarang reputasiku belum menyebar. Jika kita kembali sekarang dan kakak juga kembali, maka kakak pasti akan menghukum kita. Tunggu 1 atau 2 bulan lagi. Pada saat itu, ketenaran saya akan menyebar, dan tuan dan ibu saya akan mengetahuinya, dan mereka pasti akan merasa sangat bangga dengan kami, dan hukumannya pasti akan sangat ringanlah. 1082. Yah, sepertinya masuk akal, Bro Terwin. Mengapa aku merasa kamu menjadi lebih pintar? Hahaha, bagaimanapun juga itu adalah orang yang berwawasan luas. Ayo, narsisme. Adik perempuan menyembur. Ayo pergi ke kota Liangzhu. Mengapa kita pergi ke kota Liangzhu? Kota Liangzhu adalah kota terbesar, terpadat, dan paling berkembang dalam hal penyebaran informasi. Tapi apa yang kita lakukan di sana? Konyol, tentu saja aku menyebarkan berita tentang anak bungsu nomor 1 di duniaku. Kamu pikir Gunung Bendera dan Gunung Zonan akan sangat aktif membantuku mempublikasikan bahkan jika ini tidak bisa dirahasiakan. Tapi aku takut akan memakan waktu berbulan-bulan lagi bagi Gunung Zonan dan Gunung Bendera untuk menyebarkan berita ke sungai dan danau. Oh, Omi tahu bahwa praktik semacam ini, di dunia lain, disebut spekulasi. Kurasa semua orang di dunia ini belum memiliki konsep spekulasi. Omi dan Little Sister, sambil makan dan minum, perlahan-lahan berjalan. Dan setelah sekitar setengah bulan, mereka tiba di kota Liangzhu. Mengenai kota Liangzhu, Omi tidak asing dengannya, sudah beberapa kali ke sini. Ini adalah pusat sungai dan danau. Dari tempat ini, banyak berita tersebar ke segala arah. Jianghu ini, tepatnya, benua ini, tidak ada negara, hanya ada sekte. Di bawah sekte secara alami ada kisaran tertentu dari tanah pengelolaan. Beberapa tanah yang tidak dikelola, populasi kota akan muncul penguasa kota, tentu saja. Penguasa kota dalam arti tertentu juga dianggap sebagai kekuatan. Tetapi bukan sekte yang diperbaiki, penguasa kota dapat dibunuh suatu hari, merebut kota, dan menjadi penguasa kota itu sendiri. Omi berdiri di pintu masuk kota Liangzhu dan berkata, sudah bertahun-tahun sejak saya di sini, kota Liangzhu masih sama seperti dulu, tidak ada yang berubah, kecepatan pembangunan di dunia ini benar-benar lambat. Keluh Omi, sama seperti sekte naga ilahi, 11 tahun yang lalu dan sekarang, hanya sedikit yang berubah. Saudara Feng, ayo pergi ke kota. Oh, Omi berjalan ke kota Liangzhu, orang-orang datang dan pergi di jalanan. Hanya saja, Omi menghela napas dalam. Adik perempuan tersenyum, Kakak Feng, sepertinya kamu tidak mengingat seseorang. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari adik perempuan. Memang, aku ingat seseorang, aku bertanya-tanya bagaimana dia sekarang. Omi menghela nafas. Yang dibicarakan Ominya adalah putri penguasa kota-kota Liangzhu, Cheng Xiaoju. Saat itu, reputasi Omi sebagai pemuda nomor 1 dunia telah menyebar ke seluruh dunia. Begitu banyak gadis muda yang mencintai dan memuja Omi, semuanya dimulai sebagai pangeran tampan. Seorang gadis kecil menangis, ibunya hanya perlu mengatakan, tidak menangis anak awan cahaya. Hei, gadis kecil itu benar-benar tidak menangis. Tentu saja, ini mungkin lelucon, tapi reaksi samping dari ketenaran awan cahaya angin. Di kota Liangzhu, ada seorang gadis bernama Cheng Xiaoju, yang juga merupakan salah satu gadis muda yang memuja Omi, dan hal yang paling diingat Omi adalah dia mengejar Omi selama 10 hari 10 malam dengan menunggang kuda cepat untuk melihatnya, dan ketika dia akhirnya mengirimkan bunga itu kepada Omi sendiri, dia menangis kegirangan. Tentu saja, Cheng Xiaoju juga menyatakan cintanya pada Feng Xiaoyun, berharap Omi akan membiarkannya menjadi gadis penghangat tempat tidur. Omi menolak, dan kemudian mendengar bahwa Cheng Xiaoju mengalami depresi dan tidak tahu bagaimana caranya.
Omi cukup terkesan dengan Cheng Xiaoju ini karena Cheng Xiaoju memang cukup tampan, dan meskipun dia tidak memiliki gelar kecantikan terbaik dunia seperti adik perempuannya, dia masih kecantikan kelas 1 di Jianghu. Jika kamu merindukannya, kamu bisa pergi menemuinya. Kamu tidak cemburu. Untuk apa cemburu? Aku bukan dirimu. Lupakan saja, mungkin mereka sudah menikah, jangan ganggu mereka. Saat itu kamu membuatnya tertekan. Ku dengar dia tidak pernah berbicara lagi setelah itu. Serius sekali. Omi telah menyeberang ke dunia lain, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi setelahnya. Omi pertama kali tiba di salah satu restoran terbesar di kota Liangzhou. Omi menarik seorang lelaki tua yang hendak memasuki restoran ke sudut. Senior, apa yang Anda inginkan? Saya dapat memberitahu Anda bahwa paman saya adalah kepala instruktur Papandar. Baiklah, aku tidak akan melakukan apapun padamu, aku ingin kamu membantuku, dan aku akan memberimu 100 tael setelah pekerjaan selesai. Ada apa, katamu? Kamu membantuku pergi ke restoran untuk mempromosikan satu hal. Saya pergi ke restoran pertama Liangzhou setiap hari untuk minum, saya tahu semua pengunjung tetap restoran itu. Kamulah yang aku cari, kamu masuk dan bantu aku mempromosikannya, dan katakan, Winlight Cloud yang terkenal saat itu, kembali ke dunia. Dia berada di Gunung Zhongnan, dia bertarung dari Guo Qing'an dengan satu pedang, dan Guo Qing'an mengencingi celananya di tempat. Juga di sekolah Flag Hill, dia mengambil pedang Qiren Xuan dalam 3 gerakan, dan Qiren Xuan berkata di tempat bahwa dia kalah dari angin Lightning Cloud dan tidak memiliki wajah untuk menikahi Qinren. Wow, tidak mungkin, apakah kamu serius atau palsu? Omong kosong, tentu saja itu benar. 10 tahun yang lalu, Wind Lightning adalah anak muda nomor 1 dunia yang menjadi sensasi. Dia tidak hanya tampan dan menaklukkan seluruh orang Jianghu, bakat seni bela dirinya juga menaklukkan semua orang. Orang ini adalah idola saya saat itu. Kemudian dia menghilang, dan seluruh Jianghu sangat sensasional. Haha, begitu banyak omong kosong, pergi dan sebarkan berita. Ingatlah untuk menyebarkan berita tentang Guo Qing'an mengencingi celananya dan Qiren Xuan mengumumkan pernikahan tanpa wajah dengan Qinren di depan umum. Oh, bagus. Omi langsung memberinya 100 tael. Masalah ini sudah menjadi berita besar. Itu hanya ditambahkan oleh Omi. Tidak takut dia tidak akan mempublikasikannya. Tentu saja, Omi menyembunyikan wajah aslinya saat ini. Little Senior Sister terdiam. Kakak senior, Anda mengambil inisiatif untuk mempublikasikannya dan menambahkannya, bukankah itu sedikit? Kakak senior, kamu tidak mengerti ini hype. Setelah ini menyebar, tidak perlu lagi bagiku untuk mencari pertengkaran, orang-orang akan secara alami datang kepadaku. Selain itu, aku sengaja membuat orang menyebarkan berita itu. Qiren Xuan kalah dari saya dan tidak memiliki wajah untuk menikahi Anda, jadi menggunakan tekanan opini publik untuk memaksa Qiren Xuan menarik diri dari pernikahan. Kamu tercela. Adik perempuan tertawa. Jika Qiren Xuan mendengar desas-desus semacam ini, dia akan benar-benar mati karena marah. Hahaha, jika aku tidak hina, jadi bagaimana aku bisa menjadi hina? Di sini kita pergi lagi dengan ini. Omi berkata, adik perempuan, jangan meremehkan set saya, pahami set saya dengan baik. Jika Anda juga dapat memahami esensinya, mungkin Anda juga dapat mengambil Qiren Xuan dalam 3 langkah. Baiklah, aku akan mencoba. Adik mengangguk. Sayangnya, itu sangat sulit. Jika semudah itu, maka semua praktisi seni bela diri di dunia akan sudah bersatu untuk memahami, tidak bergerak lebih baik daripada sebuah gerakan. 4-2 langkah. Dan, pedang itu alami. Jenis seni bela diri ini telah sangat kuat sejak zaman kuno. Ayo pergi, suster. Ayo cari penginapan. Dan setelah kita tinggal, kita akan memikirkannya dan mencari Cheng Xiaoju. Adik perempuan mengangguk dan mengikuti di belakang Omi dengan baik. Tapi tentu saja, mereka semua menyembunyikan wajah asli mereka saat ini. 1083. Omi dan Little Sister pertama kali menemukan penginapan untuk menginap, masih 2 penginapan yang berdekatan. Setelah tinggal di sana, Omi pergi ke City Lord's Mansion sendirian, dan Little Sister tidak mengikuti Omi ke City Lord's Mansion. Berhenti, siapa itu? Penjaga City Lord menghentikan Omi. Apakah Cheng Xiaoju ada di sini? Apa yang kamu inginkan dengan wanita kami? Saya berteman dengan wanita Anda, dapatkah Anda memberitahu saya bagaimana wanita Anda hari ini? Kebetulan sekali kamu datang, apakah nona kita akan ada di mana-mana di balai kota besok membuat persiapan untuk pernikahan? Menikah, sangat terlambat. Ada apa, nona kita baru 27. 27 adalah usia yang tepat untuk seorang seniman bela diri. Oh, menikah, ya, itu bagus. Omi tersenyum, sekarang dia telah menemukan kebahagiaan, Omi bahagia untuknya. Omi berbalik dan pergi, karena dia akan menikah, dia tidak ingin mengganggunya. Hei, apakah kamu tidak ingin melihat wanita kita? Mengapa pergi lagi? Karena wanitamu akan menikah besok, dia pasti sangat sibuk jadi aku tidak akan repot. Sibuk adalah seorang pelayan, nona kita tidak memiliki kesibukan, siapa kamu? Mengapa kamu melihatku sebentar dan tidak sebentar? Omi memikirkannya dan berkata, ya, karena aku di sini, mari kita bertemu, tolong bantu aku menyampaikan kabar, katakanlah aku adalah teman baiknya dari masa lalu. Tunggu, aku akan masuk dan memberitahu. Sesaat kemudian,
Penjaga itu datang ke halaman di mana seorang pemuda sedang bermain cuju dengan seorang wanita cantik dan menarik dengan beberapa pelayan di sampingnya mengawasi. Penjaga itu menyapa pemuda itu, dan pemuda itu menghentikan cuju, bermain sepak bola, dan berkata, "Kamu terus bermain." Penjaga itu berjalan ke arah pemuda itu dan berkata, "Bibiku." "Apa itu?" Ada seorang laki-laki keluar, dia bilang dia mantan teman Nona dan ingin bertemu dengannya, dan bertanya bagaimana situasinya sekarang. Saya katakan dia akan menikah, jadi dia siap untuk pergi. Tetapi setelah curiga, dia bilang dia akan bertemu saat itu dan biarkan aku menyampaikan pesannya. Omong-omong, pria itu sepertinya tidak lemah. Hati pemuda itu berdebar, dan dia menjadi waspada dan mendengus, bajingan mana, pada malam pernikahanku, yang berani mengganggu wanitaku, di mana dia sekarang. Dia menunggu di luar gerbang rumah. Bawa dia ke Moon Gazing Pavilion dan buat penyergapan, aku tidak peduli siapa dia, dia pasti tidak baik jika dia berani datang ke Xiaoju sehari sebelum pernikahanku, aku akan mematahkan kakinya. Bibi, apakah ini benar-benar perlu? Jangan lupa identitasmu, kamu adalah 20 imam kuasi jenius yang kuat dan di aliansi benar, peringkat ke-7, bagaimana jika orang itu benar-benar mantan teman Nona? Lakukan apa yang aku perintahkan, ayo, bawa dia ke pavilion tatapan bulan, dan jangan beritahu Kook tentang ini. Oh bagus. Setelah pengaturan dibuat, wajah suami Little juga garang dan menunjukkan sedikit kekejaman, namanya Jin Yuanlu, dan dia dianggap sebagai tokoh terkemuka. Dia adalah menantu yang berharga dari penguasa kota-kota Rangzhou, dan tahun ini, dia berusia 33 tahun, menjadi salah satu dari 20 calon master jenius dari aliansi benar. Penguasa kota-kota Lianzhou, Cheng Quan, juga seorang tokoh terkenal, dan kemampuannya untuk menjadi penguasa dari kota terbesar benar-benar sekuat. Penguasa sekte, bahkan penguasa sekte naga ilahi, mungkin tidak akan bisa mengalahkan Cheng Quan. Cheng Xiaoju adalah putri Cheng Quan, dan ketika Cheng Xiaoju berusia 16 tahun, dia tergila-gila dengan dunia legendaris. Anak nomor 1, Feng Qingyun. Dan untuk alasan ini, dia bahkan mementaskan cerita, mengejar seorang pria sejauh 3000 mil, sebuah cerita yang merupakan kisah menggelikan bagi orang lain, tetapi bagi Cheng Quan, itu benar-benar memalukan. Karena, dalam hal kekuatan, dia tidak kurang dari penguasa sekte naga ilahi, dan dalam hal kecantikan, putrinya Cheng Xiaoju adalah salah satu dari 3 wanita cantik paling terkenal di Jianghu, dan mungkin hanya sedikit kurang berbakat daripada kecantikan pertama Qinren. Oleh karena itu, kisah mengejar seorang anak laki-laki sejauh 3000 mil membuatnya sangat tidak senang dengan karakter Wind Lightning. Kemudian, sekarang putrinya tidak terlalu muda, Cheng Quan puas menemukan pria yang baik untuk putrinya, yaitu Jin Yuanlu. Dan untungnya, Cheng Xiaoju tampaknya sangat menyukai Jin Yuanlu, dan mereka berdua sudah dekat, dan akan menikah besok. Karena Cheng Quan tidak kurang dari kepala faksi, tidak ada kekurangan orang untuk menghadiri pernikahan putrinya. Tak perlu dikatakan, orang-orang dari berbagai faksi yang benar pasti akan mengirim orang ke pernikahan, termasuk sekte naga ilahi. Namun, Omi kebetulan datang mengunjungi Cheng Xiaoju pada saat yang tepat. Omi tidak memiliki niat lain, namun, yang lain tidak serta-merta berpikir demikian. Omi dibawa ke Moon Watching Pavilion oleh penjaga itu. Kamu duduk di sini dulu, Nona harus segera datang. Bagus. Omi hanya berkunjung, lagi pula insiden. Cheng Xiaoju mengejar putranya sejauh 3000 mil, saat itu juga telah diisukan oleh orang-orang di dunia. Hanya saja Omi gagal memenuhi keinginan Cheng. Kegilaan Xiaoju saat itu, dan juga dikatakan putus asa oleh beberapa orang di sungai dan danau. Sekarang 11 tahun telah berlalu, Omi hanya berharap dia baik-baik saja, dan tidak memiliki niat lain. Dan Omi tidak tahu bahwa nasib Cheng Xiaoju begitu baik sekarang sehingga dia menemukan master klan semu yang jenius, sehingga dapat dikatakan bahwa dia menikah tidak lebih buruk dari adik perempuannya. Pada saat ini, Omi melihat seorang pemuda berjalan mendekat. Alis Omi berkerut saat dia merasakan niat bermusuhan dari pria ini yang berjalan ke arahnya. Segera pria itu memasuki pavilion Moon Watching. Siapa kamu? Di mana Cheng Xiaoju? Tanya Omi. Mata pria itu menatap Omi dengan marah dan berkata, lepaskan topeng kulit manusiamu. Omi terkejut, pria ini langsung melihat bahwa dia mengenakan topeng kulit manusia, ditambah dengan kehadirannya yang mengesankan, dia sama sekali bukan orang biasa. Oh, maafkan aku di sini untuk melihat Cheng Xiaoju, aku berteman dengan Cheng Xiaoju di masa lalu. Sehari sebelum pernikahanku, kamu tiba-tiba datang menemui wanitaku, apa niatmu? Siapa itu? Pada hitungan ketiga, jika kamu tidak melepas topeng anjing, aku akan merobek kulit manusiamu. Omi mendengus, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Jin Yuanlu tiba-tiba bergerak, menyobek satu tangan ke arah wajah Omi dalam upaya untuk merobek topeng kulit manusia milik Omi. Namun sayang, Omi dengan mudah mengelak dari tangannya. Jin Yuanlu terkejut melihat Omi memiliki kekuatan, yang membuatnya semakin teliti. Tepat ketika Jin Yuanlu hendak bergerak lebih jauh, sebuah suara tiba-tiba keluar, berhenti. Ternyata Cheng Xiaoju telah tiba. Cheng Xiaoju mendengar laporan seorang pelayan dan buru-buru datang, dan setibanya, dia melihat tunangannya hendak berkelahi dengan pria asing. 1084.
Kim Wonru sibuk berhenti. Apa yang kamu lakukan di sini, Juju? Wonru, ada tamu datang. Kenapa kau menyembunyikannya dariku? Juju, jangan salah paham. Aku hanya tidak ingin mengganggu keanggunan cucumu. Baiklah, gadis itu telah menceritakan semuanya padaku. Aku tahu aku mendapat kunjungan dari mantan temanku. Turun dulu, aku ingin berbicara dengan teman ini. Tetapi, Wonlu, aku akan menikah denganmu besok. Apa yang kamu khawatirkan? Juga, baiklah, kalau begitu kalian bicara, aku akan turun dulu. Jin Yuanlu memandang Omi dan berkata, "Nak, aku akan menganggapmu sebagai teman istriku. Jangan bicara omong kosong di depanku. Istriku, atau aku tidak akan mengampunimu." Omi tidak memperhatikan Jin Yuanlu dan memandang Cheng Xiaoju dan tersenyum. Cheng Xiaoju yang mengejar suaminya sejauh 3.000 mil saat itu relatif muda dan naif, tidak peduli usia atau psikologinya. Tetapi sekarang, tidak peduli tubuh atau wajahnya, dia tampak lebih dewasa, temperamennya, dan kecantikannya layak hampir bisa disejajarkan dengan kakak perempuannya. Kegagalan Cheng Xiaoju untuk menyamai Qin Ren adalah karena bakat bela dirinya tidak sebagus Qin Ren, namun, keterampilan bela dirinya tidak sebanding dengan yang biasa. Rakyat, Cheng Xiaoju memandang Omi dan berkata, "Bolehkah saya bertanya siapa Anda?" "Sepertinya saya tidak mengenal Anda." Omi berkata, "Oh, tidak apa-apa jika Anda tidak mengenal saya. Bagaimanapun, Anda dan saya, kami hanya teman yang memiliki kesempatan untuk bertemu. Dan saya kebetulan melewati kota Rangzhou, jadi saya datang untuk melihat bagaimana yang Anda lakukan hari ini. Jika Anda mengalami waktu yang buruk, saya akan tidak bahagia. Tetapi sekarang setelah Anda melakukannya dengan baik, saya senang dan lega. Juga Anda akan menikah besok, itu berita yang sangat bagus. Selamat, Cheng Xiaoju." Satu sisi, "Siapa kamu? Aku ingin tahu." "Tidak perlu, Cheng Kok. Berkatilah kamu, maka aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal." "Tunggu," teriak Cheng Xiaoju. "Apakah ada hal lain?" Setelah tertegun, Cheng Xiaoju berkata, "Bukan apa-apa, hanya saja, tiba-tiba melihat punggungmu, aku teringat seorang lelaki tua." "Oh, hehe, kalau begitu aku pergi dulu." Omi langsung terbang. Cheng Xiaoju ragu-ragu dan berteriak, "Tunggu sebentar. Ada apa lagi?" Omi berhenti di udara dan bertanya balik. "Karena kamu tidak akan memberitahuku siapa itu, aku akan menganggap kamu adalah teman sepihak yang sudah kulupakan. Tapi besok adalah pernikahanku dengan Jin Yuanlu, dan aku ingin kamu datang ke pernikahanku. Ini, saya menyambut semua teman saya untuk menyaksikan momen bahagia saya. Ya, aku pasti akan datang ke pernikahanmu." Omi terbang menjauh. Cheng Xiaoju berdiri di pavilion, tenggelam dalam pikirannya sejenak. Punggung yang baru saja diputar Omi tiba-tiba mengingatkannya pada seseorang, Feng Qingyun, yang memiliki punggung yang cukup besar. Hanya saja, Cheng Xiaoju tidak mengira dia adalah Wind Lightning, karena Cheng Xiaoju tidak melihat bahwa Omi mengenakan topeng kulit manusia, dan berpikir bahwa dia benar-benar teman sepihak yang sudah dia lupakan. Omi kembali ke penginapan. Little Sister sedang menyulam. "Saudara Feng, Anda telah kembali begitu cepat dari pergi ke balai kota." "Mam, bukankah Cheng Xiaoju menahanmu untuk makan malam? Jaga aku baik-baik apa yang harus dimakan. Kamu adalah kekasih hebat pertamanya." Saat itu dia melakukan perjalanan 3.000 mil hanya untuk melihat cerita bagus ini. Bahkan sekarang, banyak pendongeng restoran akan membicarakannya. "Ayolah, aku tidak menggunakan wajah asliku. Aku memakai topeng kulit manusia. Aku hanya itu untuk melihat apa yang dia lakukan saat ini, bukan untuk pergi bersamanya," kata Omi. Adik perempuan mengerucutkan bibirnya. "Kakak Feng, kamu benar-benar tidak memiliki perasaan apapun terhadap Cheng Xiaoju. Dia satu-satunya di Jianghu, satu-satunya yang dikenal, yang kecantikannya bisa setara denganku. Jika tidak, untuk bakatnya yang lebih lemah, dia mungkin menjadi wanita tercantik di dunia. Ayolah kamu, kakak senior angin, apakah aku tipe orang yang menginginkan wanita cantik ketika aku melihatnya? Jika tidak, jika aku sangat dipuja saat itu, bukankah aku sudah menikah dengan selir?" "Baiklah, baiklah, hanya bercanda denganmu." "Benar, besok adalah hari pernikahan Cheng Xiaoju, dia mengundangku untuk menghadiri pernikahannya, haruskah aku pergi?" "Apa, ya Tuhan, saya lupa jika Anda tidak mengatakan apa-apa. Saya ingat 2 bulan yang lalu, Sekte Naga Ilahi kami menerima undangan dari pemilik kota Rangzhou, yang isinya adalah Senior Cheng Quan, pemilik dari kota Rangzhou, pernikahan putrinya." Jadi, seseorang dari Sekte Naga Ilahi kita juga datang ke pernikahan Cheng Quan. Tentu saja, Senior Cheng Quan mampu menjadi penguasa kota Rangzhou, dan aku khawatir dia begitu kuat sehingga bahkan Master Gerbang Sekte Naga Ilahi kita mungkin tidak dapat mengalahkannya. Selain itu, aku juga tahu siapa orangnya. Dari Sekte Naga Ilahiku yang datang ke pernikahan itu. "Siapa ini?" Adik perempuan berkata dengan wajah pahit. "Ini tuan dan istri tuan kita." Bagaimana mungkin ini bisa menjadi kebetulan?" "Ini bukan kebetulan, itu kebetulan. Bukankah aku sudah memberitahumu ketika kami turun gunung bahwa tuan dan nyonya kita pergi untuk menghadiri Dewan Seni Bela Diri, dan setelah itu, tuan dan nyonya kita mengambil jalan memutar ke Liangzhou kota untuk menghadiri pernikahan Cheng Quan sebelum kembali ke Sekte Naga Ilahi. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal?" "Aku juga lupa."
Saudara angin, besok, istri guru-guru juga akan menjadi tamu di balai kota. Jadi apakah kamu masih harus pergi ke pernikahan Cheng Xiaoju? Omi berkata, tentu saja aku akan pergi, sebagai imbalan atas kebaikan Cheng Xiaoju kepadaku saat itu karena telah mengejar putraku sejauh 3.000 mil, semoga pernikahannya bahagia. Kakak Feng, kamu tidak takut pada Tuan dan Nyonya Muah? Oh, kita akan pergi bersama besok. Kita akan memakai masker kulit manusia. Kita akan memperlakukannya sebagai tamu biasa. Istri guru-guru tidak akan tahu. Setidaknya pergi makan, menghemat uang. Baik, adik mengangguk. Hanya dalam hatinya dia cukup takut ketahuan oleh tuan dan istri tuannya. Sehari berlalu dan malam tiba. Pada saat ini, di luar kota Rangzhou, dua kuda berlari ke kota. Dingru, untungnya kami tiba di kota Lianzhou sebelum pernikahan Cheng Kuan. Jika kami melewatkan pernikahan putri Cheng Kuan, saya khawatir Cheng Kuan akan berpikir bahwa kami sekte naga ilahi memandang rendah dia. Setelah memasuki kota, seorang wanita parubaya tersenyum. Wanita parubaya ini adalah istri guru Omi dan Qinren, Yan Xinyi, dan Dingru yang dia bicarakan adalah pria parubaya yang tampak serius di sampingnya, Tuan Omi. Pria parubaya itu mengangguk, ya, beruntung kita berhasil tepat waktu dan tidak melewatkannya. Jika tidak baik menyinggung kota Rangzhou, dan tidak baik untuk kembali dan menjelaskan kepada kakak laki-laki. Ayo pergi, kita akan pergi ke akomodasi kita dulu. Tidak perlu tinggal, kami datang sebagai sekte naga ilahi untuk menghadiri pernikahan putri Cheng Kuan. Tidak ada alasan untuk pergi ke akomodasi sendiri, langsung pergi ke istana tuan kota, mereka akan mengatur akomodasi kami sendiri. Tapi saya tidak suka, saya masih ingin tinggal di penginapan, ringan dan mudah, suami, tidak perlu repot-repot. Baiklah, lalu pergi ke akomodasi. Guru utama Omi tinggal di sebuah penginapan, tepat pada waktunya untuk makan malam, dan mereka berdua makan di restoran penginapan. Pada saat itu, di meja samping penginapan, terdengar suara diskusi. Pernahkah Anda mendengar anak muda nomor 1 di dunia, Win Lightning, yang menghilang 11 tahun yang lalu, dia muncul. Ketika Dingru, yang baru saja mengangkat mangkuk terkejut, semua nasi di tangannya jatuh ke atas meja. 1085. Yan Xinyi juga terkejut. Namun, tak satu pun dari mereka berbicara, seolah-olah mereka mengerutkan kening pada diskusi orang-orang di meja sebelah. Dari mana kamu mendengar berita itu? Saya mendengar ini dari restoran pertama di kota Lianzhou, di mana beritanya menjadi gila. Tidak hanya petir angin muncul, tetapi dia juga mengalahkan Guo Qing'an dari Gunung Zhongnan. Guo Qing'an mengencingi celananya dengan ketakutan di tempat dan bahkan berlutut untuk berteriak pada kakeknya untuk menyelamatkan nyawanya. Mendengar ini, majikan Omi, Dingru, hampir yakin bahwa ini adalah berita palsu, menyebabkan dia menuangkan semangkuk nasi. Karena berita ini terdengar terlalu omong kosong, mengencingi celananya dan berlutut untuk meneriaki kakeknya, Guo Qing'an tidak bisa. Jangan sia-sia, orang-orang Jianghu ini suka menyebarkan informasi semacam ini yang memangsa angin dan membumbuinya. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa mereka merasa itu adalah berita palsu, mereka terus mendengarkan. Tidak hanya petir angin pergi ke Gunung Zhongnan, dia juga pergi ke Sekte Gunung Bendera. Dan kalian tahu tentang master terpenting jenius Sekte Gunung Bendera, Qi Rensuan. Omong kosong, dia jenius yang akan menggantikan Win Lightning. Dia baru berusia 27 tahun. Dia menjadi master kuaso jenius terkuat ke-9. Dan dia juga bertunangan dengan keindahan nomor 1 dari sungai dan danau terkenal, Qinren. Siapa yang tidak tahu tentang dia? Itu benar, Win Lightning langsung pergi ke Sekte Flag Hill dan memukuli Qi Rensuan dengan sangat buruk. Tes-tes, saya mendengar bahwa pantatnya patah, dan Qi Rensuan bahkan mengumumkan di depan umum bahwa dia tidak memiliki wajah untuk menikahi Qinren. Dan akan secara sukarela menarik diri dari pernikahan. Benar-benar atau tidak? Omong kosong, tentu saja itu benar. Ingat URL, Kansu 8. Net. Wow, petir angin itu layak menjadi petir angin. Dia menghilang begitu lama dan muncul kembali dengan keras. Tes-tes. Hei, aku adalah pengagum nomor 1 Win Lightning saat itu. Setelah pasangan Dingru selesai makan, mereka kembali ke kamar dengan cara yang sangat sederhana. Suamiku, baru saja di restoran, bisakah kamu percaya apa yang dibicarakan orang-orang itu? Yan Xinyi bertanya, apa yang kamu percaya orang-orang ini, sungguh membosankan, setiap sisi semacam ini juga tersebar. Tapi, meskipun ada banyak hal aneh tentang itu, saya selalu merasa bahwa itu mungkin tidak benar. Pikirkanlah, sudah kepribadian Fenger, mungkin belum tentu tidak melakukan hal-hal seperti itu, terutama Sekte Gunung Bendera Atas. Baiklah, jika itu akan muncul sejak lama. Kamu mengganggu hatimu bukan karena kamu terlalu merindukannya. Saat itu, meskipun Windy agak bodoh, dia juga tahu skor dan tahu ide umum, dan memukul pantat seseorang untuk berkembang tidak mungkin dilakukan. Ya, mungkin aku benar-benar berharap terlalu banyak. Jika Windy masih di sini, saya pikir akan ada satu lagi master kuasi klan jenius di aliansi benar hari ini. Yang peringkat ketiga dari 20 kuasi klerikus jenius hari ini, yang bertarung melawan Winder dan kalah dari Winder saat itu, saya pikir jika Winder masih ada, dia pasti akan berada di 3 besar. Apa gunanya membicarakan ini? Istirahat lebih awal, kamu tidak lelah setelah mengemudi selama 10 hari, bukan? Pada saat ini,
di balai kota keluarga tuan kota sedang makan. Jin Yuanlu memakan makanannya dan bertanya, "Kok, siapa teman yang datang menemuimu pada siang hari?" "Disebut apa?" "Saya tidak tahu." "Kamu tidak tahu?" "Aku lupa. Dia bilang dia adalah temanku yang dulu hanya aku kenal sekali, hanya melewati kota Rangzu. Dia tidak memiliki permusuhan terhadapku, jadi kurasa begitu." "Cheng Dao, ini pernikahan besar besok. Teman macam apa yang akan menemukanmu, sungguh?" "Dia tidak tahu tentang pernikahan besarku." "Baiklah, aku kenyang, aku akan kembali ke kamarku." Setelah makan, Jin Yuanlu datang ke ruang kerja Cheng Kuan. Cheng Kuan bertanya, "Yuanlu, hari ini di meja makan, sepertinya kamu ingin mengatakan sesuatu kepadaku." "Ayah mertuaku bijaksana, memang, aku punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu." "Silakan, setelah besok Anda akan menjadi menantu saya hanya dalam nama." "Ayah mertuaku, aku mendengar berita malam ini." Berita itu telah tersebar di seluruh restoran besar di kota Lianzhou, mengatakan bahwa petir angin, yang menghilang 11 tahun yang lalu, tiba-tiba muncul, dan dia pergi ke Zhongnan. Sekte Gunung dan Bendera Gunung berturut-turut melawan Guo Qing'an dengan satu serangan pedang, dan juga mengambil pedang Qiren Xuan dengan 3 pukulan, dan Qiren Xuan bahkan mengatakan di depan umum bahwa dia tidak memiliki wajah untuk menikahi Qin Ren. "Apa?" Mendengar berita ini, wajah Tuan Kota Cheng Kuan berubah terkejut dengan sedikit kemarahan, karena saat itu, ketika 3.000 mil mengejar anak laki-laki, telah membuatnya memiliki kesan yang sangat buruk tentang petir angin. Apakah berita ini benar atau salah? "Ayah mertuaku, aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi aku pikir tidak ada angin dan tidak ada ombak. Saat itu petir angin menghilang begitu saja, dan tidak ada yang mengatakan bahwa dia meninggal." "Ah, bajingan, jika bukan karena dia saat itu, dia tidak akan menyebabkan Xiao Juku depresi selama 3 tahun dan menjadi bahan tertawaan Jiang Hu. Jika aku melihatnya, aku pasti akan beri dia pelajaran yang bagus untuk melampiaskan amarahku." "Tuan ayah mertua, saat itu Xiao Ju bahkan bukan tunanganku, jadi Xiao Ju adalah tunanganku. Jika aku bertemu dengannya, aku pasti tidak akan membiarkannya. Namun, ayah mertua, aku ingin memberitahu Anda bahwa bukan hanya gosip ini, tetapi saat makan malam-malam ini, bukankah saya memberitahu Anda bahwa orang asing datang untuk melihat Ju kecil, mengaku sebagai teman dari satu sisi?" "Apa?" Tubuh Cheng Kuan bergetar, seolah-olah dia tahu apa yang coba dikatakan Jin Yuanru. "Ya, saya khawatir dengan orang itu. Kemungkinan dia adalah Wind Lightning karena saya ada di sana ketika mereka bertemu di siang hari, dan saya melihat orang itu mengenakan topeng kulit manusia dan tidak menggunakan wajah aslinya untuk menunjukkan wajahnya. Wajah, itu sebabnya saya curiga bahwa dia adalah Wind Lightning. Jadi, gosip tentang Wind Lightning memang benar. Ayah mertua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Awasi pria itu, dan jika Anda melihatnya di rumah kami lagi, beritahu saya segera." "Bagus." Di penginapan tertentu, Omi dan adik perempuannya menyelesaikan makan malam mereka dan berkeliaran di jalan-jalan kota Rangzu. Hanya ketika mereka tiba di kota Lianzhou inilah Omi merasakan kemakmuran. Bahkan di malam hari, lalu lintas padat, orang-orang datang dan pergi, terutama rumah bordil rumah kaca yang setiap beberapa ratus meter. Mereka ramai, banyak berdebu. Wanita berteriak di pintu, "Tamu, masuk dan bermain." Omi juga ditarik saat melewati sebuah rumah biru, tapi Omi melambaikan tangannya berturut-turut, "No play, I won't play." Di dunia ini, tidak ilegal bagi seorang pria untuk mengunjungi rumah kaca. Dia tidak perlu khawatir ditangkap oleh brigade pornografi, dan dia tidak tunduk pada kesalahan moral, seolah-olah normal bagi seorang pria untuk pergi ke rumah kaca. Rumah kaca, itu adalah tanda menjadi kaya dan memiliki status, dan istrinya hanya bisa menghela nafas tak berdaya ketika dia tahu. Omi dan adik perempuannya berkeliling jalan-jalan selama 2 jam. Adik perempuan tersenyum, "Saudara Feng, bagaimana kota Rangzu kami? Saya kira itu tidak lebih buruk daripada kehidupan malam di dunia lain, itu cukup hidup." Omi tertawa, "Haha, meskipun kota Lianzhou cukup ramai di malam hari, tetapi dibandingkan dengan malam di kota dunia lain, masih jauh lebih buruk. Satu-satunya hal yang lebih baik adalah rumah biru. Anda akan ditangkap oleh pemerintah jika Anda mengunjungi rumah kaca di dunia lain." "Ah tidak, bukankah dunia lain sangat terbuka? Kamu tidak mengerti ini. Di dunia lain, kamu ketahuan sedang melacur, tapi kamu malah mencuri dan menipu istri dan anak-anakmu. Di dunia kita, di sisi lain, pelacur itu normal, tapi mencuri dan selingkuh adalah untuk dibenamkan dalam kandang babi. Dunia itu aneh." 1086. Omi dan adik perempuannya berjalan-jalan di malam hari selama 3 jam sebelum mereka kembali ke penginapan, kembali ke kamar masing-masing, mandi dan tidur. Keesokan harinya, seluruh kota Lianzhou tampaknya dipenuhi dengan perayaan, dan istana tuan kota telah ramai dengan gong dan drum band sejak fajar. Hari ini, kediaman penguasa kota mengadakan acara yang menyenangkan, dan semua pedagang di kota itu menawarkan diskon seragam, sehingga seluruh kota Rangzu meriah. Omi bangun di pagi hari dan pergi ke jalan dengan adik perempuannya untuk membeli beberapa hadiah, jadi dia tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Tapi Omi tidak punya uang, jadi itu hanya sedikit teh. Sekitar pukul 10 pagi, Omi dan Little Sister tiba di City Lord's Mansion.
Pada saat ini, para tamu yang memasuki mansion Tuan Kota, satu persatu, berbaris di pintu masuk, karena ada terlalu banyak tamu. Seluruh kota, semua orang yang memiliki sedikit uang, tidak peduli apakah mereka membuka toko atau terserah, datang untuk minum jamuan pernikahan, tidak perlu lagi undangan. Tentunya tidak ada begitu banyak meja untuk jamuan makan, apa yang harus dilakukan? Sederhana saja, mereka yang masuk tanpa undangan, mereka benar-benar hanya minum anggur pernikahan, ambil gelas anggur dan berdiri di sudut acak, tabung anggur sudah cukup, makanan tidak disediakan. Kakak senior, dengan begitu banyak orang yang datang untuk minum-minum pernikahan, aku khawatir ide kita untuk makan akan pupus. Oh, tidak apa-apa jika ada anggur untuk diminum. Seharusnya aku tahu aku tidak akan mengikuti. Giliran Omi, sebuah register di pintu gerbang. Nama, 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Dan Om, hadiah apa? Sebungkus teh. Pelit sekali. Orang yang mendaftar memandang Omi, sebungkus teh sudah cukup untuk datang ke pesta pernikahan. Omi bertanya, berapa banyak meja anggur yang diundang Tuan Kota? 50 meja. Dan berapa banyak tamu? Sudah lebih dari 1000, dan ada antrian besar di belakang sana menunggu untuk masuk. 50 meja, hanya 500 orang yang akan duduk di penghujung hari, jadi itu berarti setengah dari mereka hanya berdiri untuk minum-minum. Omong kosong, aku khawatir kamu sedikit pecundang untuk minum sebungkus teh sambil berdiri. Hahaha. Omi tertawa dan berkata, saya mantan teman wanita Anda, bisakah Anda mengatur tempat duduk untuk kami berdua? Bawa undangannya, kalau teman atau saudara ada undangan, kalau tidak maaf. Sudahlah, Omi memikirkannya, tidak mau repot-repot untuk usil, dan memasuki istana Tuan Kota dengan adik perempuannya di lengannya. Omi dan Little Sister memasuki City Lord's Mansion. Mansion Tuan Kota dipenuhi dengan orang-orang di mana-mana, dan setiap sudut ditutupi dengan warna merah dan megah. Omi berjalan masuk dan segera tiba di luar aula utama tempat mansion Tuan Kota mengadakan upacara pernikahan. Pada saat ini, ada banyak orang yang duduk di dalam aula utama, beberapa tamu yang sangat terhormat, dan Tuan dan istri Tuan Omi ada di antara mereka. Di luar aula utama, tentu saja ada banyak tamu bangsawan rata-rata yang berdiri juga. Omi dan adik perempuannya juga berkerumun di luar aula utama, sepertinya seperti orang lain, menunggu waktu yang baik untuk melihat pengantin membayar. Hormat mereka. Dau, kakak senior, Tuan dan Nyonya ada di dalam aula utama. Hati-hati jangan sampai ditemukan oleh Tuan dan Nyonya ah. Omi buru-buru melihat, dan benar saja, dia langsung melihat istri guru-guru. Pada saat ini, Master Sini sedang berbicara dengan sekte lain yang datang untuk menghadiri pernikahan. Omi segera menjadi tenang, menghalangi kebisingan dan mendengarkan apa yang dikatakan Master Sifu dan yang lainnya. Prajurit Ding, mengapa kamu tidak membawa muridmu, petir angin? Ana Evergreen, apa yang kamu katakan? Mengapa aku tidak bisa mengerti? Tidak mungkin, itu di seluruh kota orang-orang di sini, orang-orang dari berbagai sekte sudah tahu bahwa murid Anda angin petir muncul, pergi ke Gunung Zongnan dan memukuli sekte Gunung Bendera, itu cukup menakjubkan. Anda sebagai seorang master, kamu tidak akan tahu, kan? Ini semua hanya rumor, Dingru berkata dengan tegas. Mulut Chang Chunzi naik ke telinga Dingru dan berkata, prajurit Ding, aku dengar kemarin, petir angin datang ke istana Tuan Kota dengan topeng kulit manusia untuk mengunjungi Cheng Xiaoju. Dingru menatap Chang Chunzi dan mengerutkan kening, bagaimana kamu tahu? Haha, aku mendengarnya kemarin dari beberapa pelayan dari istana Tuan Kota. Gadis itu bernama Gui Xiang dari kediaman Tuan Kota. Cek-cek, rasanya sangat enak. Chang Chunzi tersenyum murahan. Dingru segera membenci, sungguh memalukan bagi kami orang-orang baik. Chang Chunzi meninggalkan mulutnya dan berkata, prajurit Ding, kamu membawa menantu perempuanmu dalam perjalanan ini, jadi tentu saja tidak ada kekurangan kesepian di jalan, jadi kamu benar-benar tidak tahu seberapa lapar sepuasnya. Laki-laki adalah, Dingru segera pergi dengan jijik. Chang Chunzi juga tiba di kota Lianzhou kemarin, tetapi dia tidak tinggal di penginapan, melainkan tinggal langsung di istana Tuan Kota, dan sebagai hasilnya, pada malam hari, dia memberi seorang gadis bernama Gui Xiang dari istana Tuan Kota sebuah pekerjaan nakal, dan pamer dengan bangga di depan Dingru. Lagi pula Omi tidak mendengarkan lagi, menguping begitu banyak orang, menghalangi begitu banyak gumaman, sangat lelah. Omi membela diri, guru-guru telah mendengar desas-desus tentang saya. Namun, sepertinya guru-guru tidak mempercayainya. Kakak Feng, lalu kapan kamu akan menjelaskan kepada Tuan dan Ibu Tuanmu? Tidak perlu terburu-buru. Saat itu, ada teriakan keras Tuan Kota telah tiba. Kerumunan yang hidup menjadi tenang. Semuanya, terima kasih telah datang ke pernikahan putri kecil. Cheng tidak menyangka bahwa begitu banyak orang akan datang tanpa diundang. Itu benar-benar membuat Cheng merasa terhormat. Tentang putri kecil, saya yakin semua orang mengenalnya. Dia berusia 27 tahun. Melangkah ke kesempurnaan besar alam persatuan, dan tidak jauh dari puncak, tapi sayangnya dia hanya sedikit kekurangan untuk menjadi master kuasi jenius. Namun, mengingat usianya, selama dia mencapai sesuatu dalam usia 35 dan memahami Dao-nya sendiri, dia pasti akan menjadi patriark kuasi jenius yang dihormati oleh semua orang di sungai dan danau. Dan di masa depan, dia akan menggantikan saya sebagai kepala kota-kota Lianzhou.
Dan gadis kecil, dia juga satu-satunya di sungai dan danau yang kecantikannya bisa dibandingkan dengan Nona Kinren dari Sekte Naga Ilahi. Hehehe, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang ini. Alasan utamanya adalah karena ibunya terlihat baik. Tuan Kota berkata sambil tersenyum. Adapun menantu saya Jin Yuanlu, semua orang bahkan lebih akrab dengannya. Dia berusia 33 tahun ini, dan telah memahami dao bela diri yang sangat kuat. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda, bela diri dao yang Jin Yuanlu pahami adalah bulat. Semua orang adalah seniman bela diri. Anda harus tahu bahwa dao bela diri ini sangat kuat. Saat ini, di Jianghu, itu peringkat ketujuh oleh semua orang sebagai master terpenting yang jenius. Hahaha, tawa yang tampaknya rendah hati dari Cheng. Pada saat ini, Jin Yuanlu juga berdiri di satu sisi aula utama. Matanya terus-menerus mengamati kerumunan di aula utama untuk melihat apakah ada pria bertopeng kemarin, Omi. Di aula utama, beberapa orang dari sekte diam-diam membaca sekilas bibir mereka, berkata dalam hati mereka, betapa bangganya kamu, menemukan menantu yang baik dari pintu ke pintu. Tuan Kota dengan sengaja mengatakan sesuatu tentang putrinya yang cantik dan menantunya yang jenius di depan begitu banyak orang. Jadi tentu saja, tidak ada kekurangan makna untuk pamer. 1087. Dalam aliansi lurus Jianghu ini, meskipun pertarungan melawan sekte iblis sudah bulat, dan di permukaannya juga bersahabat, tetapi diam-diam berbagai sekte tidak bersatu seperti yang mereka kira, dan pendakian serta pertempuran secara alami tak terelakkan. Pada saat ini, di kerumunan di luar istana, seorang seniman bela diri bertanya, Senior Cheng Quan, dalam 2 hari terakhir, saya mendengar berita bahwa petir angin telah muncul. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar berita ini. Cheng Quanton mendengus apakah ada hubungannya dengan saya jika Wind Lightning muncul. Apakah saya mengenalnya dengan baik? Pada saat ini, seniman bela diri lain berkata, Senior Cheng Quan, 11 tahun yang lalu, untuk bertemu petir angin, Nona Anda mementaskan kisah mengejar suaminya sejauh 3.000 mil, kisah ini masih diceritakan di Jianghu sampai sekarang, dan hari ini, Nonamu akan menikah, jadi kamu tidak ada hubungannya sama sekali. Jika petir angin tiba-tiba muncul saat ini, apakah itu akan merusak pernikahan besar Nonamu? Pada saat itu, Jin Yuanlu berteriak dia berani. Teriakan kemarahan Jin Yuanlu membuat semua orang ketakutan. Jin Yuanlu berkata dengan marah, selama Wind Lightning berani muncul di pernikahanku, aku, Jin Yuanlu, menjamin untuk mematahkan kaki anjingnya. Setelah mengatakan itu, Jin Yuanlu memandang Dingru dan Yan Xinyi, tuan dan istri Tuan Omi. Tuan Omi dan istri tuannya tampak seolah-olah tidak bergerak, dan semua orang juga melihat mereka berdua, tetapi mereka tidak melihat apapun di wajah mereka. Seniman bela diri lain berkata, Tuan Muda Jin Yuanlu, berita yang keluar dari kota Lianzhou dalam 2 hari terakhir mengatakan bahwa petir angin telah mengalahkan Guo Qingan dari Gunung Zhongnan dan Qiren Xuan dari Sekte Gunung Bendera. Apakah Anda yakin? Kamu bisa mengalahkan Wind Lightning? Hahaha, hahaha. Jin Yuanlu tertawa terbahak-bahak. Dalam hati Jin Yuanlu sebenarnya dia sangat membenci Omi, alasannya wajar karena wanita yang dinikahinya. Dan Wind Lightning sempat kejar-kejaran sejauh 3.000 mil di antara mereka. Apa suami bisa tahan jika istrinya berbicara baik dengan pria lain? Sekarang, terlebih lagi, ketika dia mendengar bahwa Wind Lightning muncul, ketidaknyamanan batinnya terbukti dengan sendirinya. Dan saat ini, dia ditanyai apakah dia bisa menang atas Wind Petir. Tidak, Jin Yuanlu bahkan lebih marah. Jin Yuanlu meraung, siapa yang mengatakan itu barusan? Keluarlah dan aku berjanji tidak akan mematahkan kakinya. Semua orang di kerumunan di luar memusatkan perhatian mereka pada pria tertentu dengan senjata sabit. Pria itu ketakutan dan berkata, Tuan Muda Jin Yuanlu, tolong maafkan saya tidak bermaksud mempertanyakan kekuatan Anda. Namun, dengan satu langkah panah, Jin Yuanlu bergegas keluar seperti angin dan meraih pria itu. Jin Yuanlu melirik kerumunan dan berkata, lihat baik-baik, semuanya, jika angin muncul di depanku, aku akan mematahkan kakinya seperti yang aku lakukan sekarang. Begitu kata-kata itu jatuh, pria tragis itu keluar. Jeritan saat kakinya patah. Semua orang memandang Jin Yuanlu dengan ketakutan. Semua orang sepertinya telah melihat bahwa Jin Yuanlu ini, sepertinya dia akan kehilangan kendali emosinya setiap kali dia menyebut nama Wind Lightning. Omi dan Little Sister secara alami juga ada di sana. Adik terus menekan tangan Omi karena Omi baru saja hampir keluar untuk meledakkan Jin Yuanlu. Di dalam hati Omi kesal dan berkata, Jin Yuanlu Nima, biarkan kamu menikahi Cheng Xiaoju yang berbunga-bunga. Kamu masih berani jalan ke sini. Aku tidak percaya pemuda ini akan membiarkanmu menikah. Namun, bagaimana adik bisa membiarkan Omi main-main? Jadi Omi tidak keluar untuk meratakan Jin Yuanlu. Meskipun jalur bela diri yang telah dipahami Jin Yuanlu adalah bulat, yang dianggap sebagai jalur bela diri yang sangat kuat, tapi sayangnya Omi tidak memperhatikannya. Perubahan bela diri Omi hanya beberapa detik dari ibunya. Selain itu, Omi juga siap untuk memahami set kedua bela diri. Pada saat itu, Omi bisa sangat kuat di Jianghu ini. Sebenarnya tidak banyak orang yang bisa memahami 2 set bela diri, kecuali jika Omi tidak tahu tentang mereka. Sejauh yang Omi tahu, ada beberapa orang dari sekolah yang saleh, kepala sekte iblis, yaitu, ayahmu Qianji dihitung sebagai satu.
Tanpa basa-basi lagi, setelah Omi dihentikan oleh adik perempuannya, begitulah keadaannya. Dan kemudian, tidak ada yang berani mengatakan topik ini lagi. Jangan patahkan kakimu oleh Jin Yuanlu lagi. Tapi kemudian, berita itu menyebar di antara para pelayan tuan kota. Pembantu pribadi Cheng Xiaoju, Xiao He, segera berlari ke kamar kerja wanita itu. Nona, Nona, Xiao He, kenapa kamu panik? Apakah ini waktu yang baik? Waktu yang baik belum tiba, ah. Xiao He, ada banyak tamu di aula depan. Tetapi sesuatu yang tidak terduga baru saja terjadi, menyebabkan bibiku mematahkan kaki seorang seniman bela diri. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Hari ini adalah hari pernikahan besarku. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Nona, Anda tidak bisa menyalahkan bibi untuk ini. Mungkin bibi sangat panas saat itu. Apa yang terjadi? Katakan. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Mengatakan. Nona, selama 2 hari terakhir Anda berada di dalam rumah, jarang menghubungi luar. Anda bahkan tidak tahu bahwa seluruh kota Rangzu sekarang menyebarkan berita, yaitu, angin petir telah muncul. Apa? Angin, awan cahaya angin. Cheng Xiaoju terkejut. Ya, barusan seseorang di istana depan mengatakan ini. Bibi mengatakan bahwa dia akan mematahkan kaki angin petir jika dia berani mengganggu pernikahannya. Kemudian seorang seniman bela diri menanyai bibinya. Dan akibatnya, bibi yang marah mematahkan kakinya. Cheng Xiaoju sekarang tercengang. Dalam benaknya, dia tiba-tiba teringat seseorang. Kemarin siang, orang asing yang mengaku hanya bertemu dengannya sekali. Pada saat itu, Cheng Xiaoju merasa punggungnya menyerupai seseorang. Pada saat ini, Cheng Xiaoju akhirnya mengerti. Dia saudara anginku, aku akan menemukannya. Cheng Xiaoju segera berlari keluar dari kamar kerja. Untuk beberapa alasan, sepertinya depresi Cheng Xiaoju telah kembali. Xiao Huo terkejut. Nona, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa lari, kamu masih harus menunggu waktu yang baik. Tapi Cheng Xiaoju tidak mendengarkan, dan berkata, Xiao He, aku akan meninggalkan balai kota, aku akan mencari Bro Terwin. Nona, sudah waktunya untuk memberi hormat, jangan seperti ini, bibi akan membunuhku. Xiao He menangis dan menarik Cheng Xiaoju. Xiao He, ini tidak ada hubungannya denganmu. Nona, akulah yang usil, wuhu. Baiklah, teratai kecil, jika kamu takut Jin Yuanlu akan membunuhmu, melarikan diri melalui pintu belakang, dan ambil perhiasan apapun, dan semua emas dan perak di kamarku. Nona, apakah kamu gila? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah layak kehilangan pernikahanmu untuk angin sepoi-sepoi? Cheng Xiaoju tersenyum pahit. Kamu tidak mengerti, ini adalah mimpiku. Mimpi ini selamanya tidak berubah di hati. Saudara angin, dia datang menemuiku kemarin. Xiaoju sangat tersentuh. Xiaoju akan pergi ke dia segera. 1088. Nona, tapi bagaimana dengan pernikahan Anda? Sudah hampir waktunya untuk memberi hormat ah. Semua orang menunggu Anda untuk keluar dan memberi hormat ah. Bagaimana Anda bisa meninggalkan istana tuan kota dan pergi mencari angin dan awan cahaya? Aku tidak peduli, aku hanya ingin mengejar mimpiku sekarang. Apa Jin Yuanlu, ibadah apa, aku tidak memikirkannya lagi. Xiao He, jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, keluar dan bantu aku. Mundur dari pernikahan dengan Jin Yuanlu. Apa? Xiao He tercengang. Semua orang di aula depan sedang menunggu untuk memberi hormat, dan Cheng ini membiarkan Xiao He keluar untuk membantunya mundur dari pernikahan. Betapa memalukannya ini bagi Jin Yuanlu, betapa sakitnya wajah ini dipukul. Nona, saya tidak akan pergi. Saya akan dibunuh oleh bibi saya dan Tuan akan membunuh saya. Jika Anda ingin mundur dari pernikahan, Anda keluar dan mundur sendiri. Dan setelah itu pergi ke Wind Lightning juga. Cheng Xiaoju menggigit bibirnya dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan keluar dan pensiun dulu, agar tidak membuat semua orang menunggu dengan sia-sia. Setelah mengatakan itu, Cheng Xiaoju berjalan menuju aula depan. Gadis Xiao Huo tetapi tidak berani pergi. Panik kembali ke kamar, mengemasi barang-barang, siap melarikan diri. Jika bukan karena usilnya, tidak akan membiarkan Nona akan berkunjung ke aula juga untuk mundur dari pernikahan. Jin Yuanlu tidak membunuhnya untuk disalahkan. Saat ini, di aula depan, semua tamu sedang minum teh dan mendengarkan pernyataan dangkal penguasa kota yang tidak relevan. Teman-teman dan keluarga terkasih, tunggu sebentar lagi ah, waktu yang baik akan segera tiba. Segera pengantin wanita akan keluar untuk memberi hormat, tunggu sedikit lebih lama. Kata Cheng Kuan kepada kerumunan sambil tersenyum. Pada saat ini, tepat ketika semua orang tidak mengharapkannya, tiba-tiba, Cheng Xiaoju muncul di aula utama tanpa peringatan apapun. Ini, tidak hanya Cheng Kuan, semua orang tercengang, karena Cheng Xiaoju masih mengenakan gaun merah besar, dan dengan pandangan sekilas, orang dapat mengatakan bahwa pengantin wanita, waktu yang menguntungkan ini belum tiba. Jadi apa itu? Pengantin hampir habis, menakut-nakuti semua orang. Cheng Kuan merasa malu dan berkata, Ju kecil, untuk apa kamu kehabisan? Waktu yang menguntungkan belum tiba. Mak Comblang secara alami akan masuk untuk memberitahu kamu ketika kamu tiba. Jin Yuanlu, melihat situasinya, sibuk mengerahkan kebijaksanaannya untuk meredakan rasa malu dan tertawa. Maaf, semuanya, Ju kecilku mungkin terlalu ingin memberi hormat kepadaku, jadi, aku berlari lebih awal, hahaha, jangan tersinggung ah.
Cheng Kuan juga sibuk bergema. Ya, Ju kecil dan Yuan Lu terlalu banyak cinta. Itu sebabnya mereka berlari terburu-buru. Jangan tersinggung, semuanya. Cheng Kuan tertawa dan menjelaskan kepada orang banyak seolah-olah dia sangat takut ditertawakan oleh orang banyak. Dia menjelaskannya seperti ini, dan semua orang hanya tertawa. Namun, pada saat itu, Cheng Dao berkata, "Ayah, kamu salah paham, aku sedang terburu-buru untuk keluar, ada sesuatu." "Xiao Ju, jangan terburu-buru kembali, kita akan membicarakan apa yang terjadi setelah memberi hormat." Cheng Kuan melotot. Jin Yuan Lu juga sibuk. "Ya, Ju kecil, aku akan membantumu kembali dulu." Namun, Cheng Xiao Ju mundur selangkah, tidak membiarkan Jin Yuan Lu menyentuhnya, dan semua orang membicarakan apa yang telah terjadi. Jin Yuan Lu merasa sangat malu dan berkata dengan lembut, "Ju kecil, hentikan, begitu banyak orang yang menonton." Cheng Kuan juga merasa dia tidak bisa menahan wajahnya dan berbisik, "Ju kecil, cepat minta Yuan Lu untuk mengirimmu kembali." Cheng Xiao Ju berkata, "Ayah, aku tidak akan membiarkan Jin Yuan Lu menyentuhku lagi, karena mimpiku telah kembali." "Apa yang kamu bicarakan?" "Kok, Kim Won Ru berkerut setiap hari." "Cheng Dao, Kim Won Ru, maafkan aku, tapi sekarang aku secara resmi mengundurkan diri darimu." "Apa?" Jin Yuan Lu dan Cheng Kuan keduanya membeku, semua orang membeku, dan seluruh aula tiba-tiba terdiam. "Cheng Dao, ayah, aku keluar untuk memutuskan pernikahanku dengan Jin Yuan Lu." "Tidak. Astaga, pernikahan tidak bisa dilakukan hari ini." "Pak." Cheng Kuan menamparkan wajah Cheng Xiaoju dengan marah, "Itu terlalu tidak sopan di depan begitu banyak tamu." "Lagi," kata Jin Yuan Lu dengan tubuh gemetar. Cheng Xiaoju memandang semua tamu dan berkata sambil tersenyum, "Permisi, senior, terima kasih telah datang ke pernikahan saya, tetapi sayangnya, mimpi saya telah kembali, jadi saya tidak dapat melanjutkan pernikahan hari ini. Maaf telah membuat Anda datang." "Untuk apa-apa. Saya sekarang akan mencari mimpi saya, dan saya keluar untuk meminta maaf kepada Red Red, dan juga untuk meminta maaf kepada semua paman dan paman." Cheng Xiaoju membungkuk kepada orang banyak. Semua orang bodoh di sana. Setelah satu busur, Cheng Xiaoju berbalik dan hendak terbang. "Berdiri," teriak Cheng Kuan. "Ayah, tolong biarkan aku pergi." "Ju kecil, kamu ingin mencari impianmu, tidakkah ayah akan menghentikanmu? Tidak bisakah kamu pergi setelah pernikahan?" "Oh, ayah, mimpiku adalah saudara Windy." "Angin." Cheng Kuan mengertakkan gigi dan bertanya. "Ya, ku dengar kakak Feng sudah kembali, aku akan keluar untuk mencarinya. Dia pasti yang datang mengunjungiku kemarin, aku harus menemukan kakak Feng." "Maaf ayah, dan Kim Won Ru. Anda akan menemukan gadis yang lebih baik dari saya tidak bisa menikahi Anda lagi. Tapi tentu saja, jika Anda tidak keberatan, saya bisa menebus rasa sakit yang saya sebabkan kepada Anda dengan menjadi saudara laki-laki dan perempuan heteroseksual." Jin Yuan Lu meraung seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. Dia awalnya sangat membenci Win Lightning, tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan memberi hormat, dan mempelai wanitanya berlari keluar dari pernikahan dengan dia karena angin petir. Pernah melihat seseorang yang akan memberikan penghormatan dan masih ditarik dari pernikahan. Mencabut pernikahannya baik-baik saja, tetapi juga memberinya kartu pria baik, dan menghiburnya bahwa dia bisa menjadi saudara laki-laki dan perempuan heteroseksual. Ini benar-benar pisau pembantaian yang kejam di hatinya. Untuk sementara, ada banyak diskusi di seluruh istana dan di luar, belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Tampaknya sungai dan danau akan memiliki obrolan lain tentang mundur sebelum aula, selain pengejaran 3000 mil. Pada saat ini, di tengah kerumunan di luar aula utama, Omi juga tercengang. "Aku akan pergi." Cheng Xiaoju gila, ini adalah upacara pernikahan dan dia masih menarik diri dari pernikahan. Apakah dia pernah mempertimbangkan perasaan Kim Won Ru? "Sial, bahkan aku tidak bisa menonton ini, Kim Won Ru terlalu sedih," kata Umi. Little Sister memberinya tatapan kosong. "Kakak senior, kamu masih mengatakan hal-hal sarkastik." Cheng Xiaoju tiba-tiba membatalkan pernikahannya, dan itu bukan karena kamu. Bisakah aku disalahkan untuk itu?" "Omong kosong, kamu adalah impian Cheng Xiaoju." Sayangnya, Cheng Xiaoju juga menyedihkan. Dia menderita depresi selama 3 tahun saat itu, dan sekarang, aku khawatir itu mulai lagi. Apakah kamu mengatakan dia gila? Itu tidak benar. Bukan berarti dia akan meminta maaf kepada orang-orang besar jika dia gila. Apa yang bisa saya katakan? Hanya saja Anda telah menjadi mimpinya. Ya, aku tidak mau, aku tidak bisa menyalahkanku. Begitu banyak gadis muda yang memujaku saat itu. Mengapa dia begitu abnormal ketika orang lain begitu normal? Mungkin, dia sangat menyukaimu. Kakak senior, aku pikir akan lebih baik bagimu untuk bersama penyihir itu. Tidak mungkin. Omi menggelengkan kepalanya dengan kuat. Omi tidak menyukai Cheng Xiaoju. Biarkan saja. Setelah apa yang terjadi hari ini, aku khawatir Jin Yuan Lu akan mencabik-cabikmu. Pada saat ini, mata Jin Yuan Lu merah saat dia berteriak, "Feng Xiaoyun, aku akan bercinta denganmu sini. Keluarlah, aku akan membunuhmu." 1089. Omi sangat marah ketika dia mendengar ini. Bahkan jika Jin Yuan Lu memanggil Omi di depan umum, dia sebenarnya memarahi istri guru Omi. Di aula utama, istri guru Omi mendengar Jin Yuan Lu menjemputnya untuk memarahinya, bukan hanya karena marah.
Sebagai seorang suami, Dingru tentu tidak bisa berkata apa-apa dan segera menatap Cheng Kuan dan berkata dengan tidak puas, "Tuan Kota Cheng, apa maksud Jin Yuanlu dengan mengambil orang dalamku dan melecehkannya?" Pada saat ini, Cheng Kuan sudah kesal di dalam, dan sekarang melihat Dingru menanyainya lagi. Cheng Kuan bahkan lebih marah di dalam dan meraung pada Dingru, "Berarti apapun yang kamu suka. Kamu." Dingru juga sangat marah. Seluruh istana dipenuhi dengan bau mesiu dan semua tamu merasa tidak enak. Seorang pria kuat sibuk keluar dan berkata, "Prajurit Ding, lupakan saja, padamkan api." Tuan Kota Cheng marah, "Kamu juga mengerti." Dengan orang kuat ini keluar untuk membujuknya, Dingru tidak bangkit dan mampu menemukan langkah turun tanpa menghunus pedangnya. Namun, Jin Yuanlu, yang telah kehilangan akal sehatnya, terus berteriak, "Awan cahaya angin, aku, Jin Yuanlu, bersumpah untuk tidak membunuhmu dalam hidup ini. Aku tahu kamu ada di sana, keluarlah. Wind Lightning, kamu keluar, aku akan meniduri istri gurumu. Maukah kamu keluar? Angin pelan, aku akan fuck istri gurumu, keluar." Guru utama Omi gemetar karena marah, dan orang kuat yang baru saja membujuk mereka mengerutkan kening. Saat ini di luar aula utama, Omi tidak bisa menahan diri dan ingin bergegas keluar dan mencabik-cabik Jin Yuanlu. Namun, Little Sister menahan diri. "Kakak senior, jangan impulsif. Dalam situasi ini, bagaimana mungkin aku tidak impulsif? Kakak senior, sekarang Tuan Kota telah menaruh semua kemarahannya padamu, jika kamu pergi, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Sudah seperti ini, apakah aku masih berpura-pura menjadi kura-kura yang menyusut? Selain itu, Cheng Xiaoju juga ada di sana. Jika Cheng Kuan benar-benar ingin membunuhku, Cheng Xiaoju pasti akan menghentikannya, dan kemudian dengan guru Sisu berhenti. Dia tidak semudah itu untuk membunuhku, aku yakin aku bisa melarikan diri. Pada titik ini, mari kita lihat bagaimana aku akan merawatnya, Jin Yuanlu, dan melampiaskan amarahku atas nama tuanku dan istri tuanku." Setelah Omi selesai berbicara, dia berteriak, "Jin Yuanlu, kamu menghina tuanku, mari kita lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu hari ini." Semua orang segera melihat dari mana suara itu berasal dan melihat Omi melompat dari kerumunan, lalu merobek topeng di wajahnya, meninggalkan jejak sosok di belakang dan melompat ke aula utama. Kerumunan merasa ngeri ketika mereka melihat wajah Omi, tetapi itu benar-benar angin petir, dan, dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, penampilannya tidak berubah sama sekali. Tuan Omi dan istri tuannya juga langsung menatap Omi. Mereka menatap Omi, mata mereka panas, seolah-olah memiliki 1000 kata untuk diucapkan. Cheng Kuan, di sisi lain, melihat petir angin, dan tiba-tiba matanya dipenuhi amarah, perasaan ingin membunuh Omi, dan demikian pula, Jin Yuanlu menatap Omi dengan wajah garang. Tepat sebelum semua orang mengeluarkan suara, Cheng Xiaoju adalah orang pertama yang melompat di depan Omi dan berteriak, "Kakak Feng." Cheng Xiaoju memeluk Omi dan tidak melepaskannya. Ketika Jin Yuanlu melihat Cheng Xiaoju memeluk Omi dengan ekspresi sangat bahagia di wajahnya, dia kesal dan matanya memerah saat dia berteriak, "Windy, lepaskan Xiaoju." Dengan mendengus, Omi menatap Little Ju, yang memeluknya dan tidak mau melepaskannya. Omi membungkuk dan mencium dahi Cheng Little Ju, berkata, "Aku bahkan menciumnya, beraninya kamu." "Ah!" Jin Yuanlu berteriak marah. Omi bisa saja mencium mulut Cheng Xiaoju, yang akan lebih merangsang Jin Yuanlu, tapi Omi tidak ingin mempermainkan perasaan orang lain, jadi dia tidak mencium mulutnya, hanya keningnya. Jin Yuanlu meraung, "Wind Lightning, aku akan membunuhmu." Omi mendorong Cheng Xiaoju menjauh dan menggerutu dengan jijik. "Jadi bagaimana jika aku membiarkanmu memiliki satu tangan?" Wow! Orang-orang kuat dari berbagai sekte di aula sangat terkejut. Jin Yuanlu adalah master kuasi klan Genius peringkat ke-7 dalam aliansi yang tepat, dan Feng Xiaoyun berkata, "Biarkan dia memiliki satu tangan." Bahkan tuan dan istri tuan Omi pun kaget. Semua orang melihat ke arah Omi. Jin Yuanlu menggertakkan giginya dan berkata, "Angin petir, aku akan memberitahumu apa artinya mengangkat batu dan menghancurkan kakimu sendiri. Biarkan aku memiliki satu tangan. Menurutmu siapa dirimu?" "Hahaha, bagus, ayo. Biarkan aku melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk berdiri dan berbicara denganku. Di Gunung Zongnan, Guo Qingan mengecewakanku. Di Sekte Gunung Bendera, Qi Rensuan juga mengecewakanku. Sekarang, mari kita lihat apakah kamu, Jin Yuanlu, bisa membuatku sedikit bersemangat. Ayo, jatuhkan aku, Wind Lightning, tapi aku ingin kalah darimu." Jin Yuanlu segera menjadi tenang di hadapan kesombongan dan kepercayaan diri Omi. Semua orang di tempat kejadian terintimidasi oleh kepercayaan diri Wind Lightning, jadi tidak ada satu suara pun yang terdengar saat ini. Jika Omi benar-benar mengalahkan Jin Yuanlu dengan satu tangan, maka reputasi Omi pasti akan menyebar, dan aku takut prestise anak muda nomor 1 dunia akan direproduksi. Tuan dan istri Tuan Omi baru saja dipermalukan, dan jika Omi membuat keributan besar sekarang, itu juga akan membuat mereka terlihat bagus. Omi dan Jin Yuanlu saling memandang, tidak bergerak saat ini, hanya saling berhadapan. Seolah-olah dia telah meninggalkan semua urusan Cheng Xiaoju untuk saat ini, tetapi dia harus tetap tenang dalam menghadapi hal seperti itu. Percaya diri Omi.
Cheng Kuan berkata, Yuan Lu, bunuh dia, seorang pria yang mengambil istrimu, bahkan Martial Lord tidak akan mengatakan apa-apa. Jin Yuan Lu mengertakkan gigi dan berkata, bagus. Omi menatap Cheng Kuan dan mendengus, bunuh aku takut bahkan kamu, Cheng Kuan, mungkin tidak bisa melakukannya. Jin Yuan Lu, oke. Apa yang kamu katakan? Cheng Kuan sangat marah sehingga dia benar-benar mengatakan bahwa dia mungkin tidak dapat melakukannya. Banyak seniman bela diri di tempat kejadian sekali lagi dikejutkan oleh kata-kata Omi. Omi sebenarnya berani mengatakan bahwa bahkan Cheng Kuan mungkin tidak dapat membunuhnya. Seberapa gila dan percaya diri dia. Faktanya, Omi tidak percaya diri seperti yang dia katakan. Omi hanya karena Cheng Xiaoju akan menghalanginya. Dan dengan istri guru-gurunya menghalangi dia memiliki semua waktu di dunia untuk membela diri, yaitu melarikan diri. Bukannya bahkan Cheng Kuan mungkin tidak bisa mengalahkan Omi, tapi semua orang di tempat kejadian berpikir itulah yang dimaksud Omi. Jadi mereka mau tidak mau menatap mata Omi dengan lapisan misteri. Pada saat itu, Jin Yuan Lu tampak siap dan berteriak, bunuh. Saat itu, pedang di tangan Jin Yuan Lu berdentang. Bas! Jin Yuan Lu, yang menghunus pedangnya, berlari ke arah Omi. Ujung pedangnya membentuk lingkaran di depannya saat dia berlari ke arah Omi. Seni bela diri Jin Yuan Lu adalah bulat, jadi itu tidak mengejutkan. Kerumunan memandang Jin Yuan Lu tanpa berkedip, meskipun banyak orang terkuat di tempat kejadian lebih kuat dari Jin Yuan Lu, tetapi dalam hal bela diri yang dirasakan, mereka mungkin tidak menang atas putaran Jin Yuan Lu. Setelah pedang Jin Yuan Lu membentuk lingkaran, untuk sesaat pedang Qi yang tampaknya kedap udara, tanpa cacat, seperti batu merobek Omi. 1090. Dan saat ini, Omi tidak mengangkat pedangnya. Apa yang dilakukannya? Pedang Jin Yuan Lu telah membunuhnya, dia tidak mampu mengembalikan pedangnya, dan dia tidak akan mundur. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana Wind Lightning mampu menahan pedang Jin Yuan Lu yang hampir tidak dapat menemukan cacat. Bahkan jika aku tidak mengandalkan keunggulan ranahku, aku khawatir aku tidak akan bisa mematahkannya. Pedang. Semuanya, tetapi dalam sekejap mata, hal di atas juga hanya pemikiran sesaat di dalam hati banyak tamu, bukan pertukaran timbal balik. Tepat pada saat ini, Omi mengangkat pedangnya. Pedang Jin Yuan Lu, meskipun sangat memahami esensi, bulat tidak sempurna, setidaknya tidak menurut pendapat Omi. Omi memulai pedangnya dalam sekejap, pada sudut yang sangat luar biasa, dan hampir tidak ada orang di antara kerumunan yang bisa melihat bagaimana pedang itu disambar. Bentrokan. Pedang Omi tepat mengenai Jin Yuan Lu, dan pedang Jin Yuan Lu patah menjadi dua dalam sekejap mata. Apa? Mustahil. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Aku bahkan tidak melihat bagaimana dia mematahkan kelemahan Jin Yuan Lu yang hampir tidak dapat ditemukan dalam permainan pedangnya barusan. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya, kejutan yang tak terhitung jumlahnya, ketidakpercayaan yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Detik berikutnya, Jin Yuan Lu ditendang oleh Omi, tetapi Jin Yuan Lu mengendalikan dirinya saat di udara dan malah mendarat dengan kuat di tanah. Tapi sayangnya, betapapun indahnya dia mendarat, dia tidak bisa lagi menyelamatkannya. Situasi di mana dia hancur dalam satu gerakan. Ah, tidak mungkin. Jin Yuan Lu berteriak setelah mendarat di tanah. Omi berkata, Jin Yuan Lu, kamu mengecewakanku, kamu sebenarnya, bahkan tidak sebagus Qi Rensuan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang-orang di Jianghu akan berpikir bahwa kamu ketujuh. Aku khawatir itu demi wajah Cheng Cheng. Kamu, Jin Yuan Lu sangat marah sehingga dia ingin meludahkan darah. Omi mendengus, kamu apa kamu? Aku bilang kamu masih belum yakinkan, kalau begitu baiklah, ambil pedang lagi. Jika kamu bisa membuatku mundur selangkah, aku akan menganggap Wind Lightning kalah. Jin Yuan Lu meraung, aku tidak percaya. Setelah mengatakan itu, Jin Yuan Lu langsung mencabut pedang orang lain yang berdiri di sampingnya, dan kemudian dengan gerakan menggelegar, dia membunuh Omi dengan pedang. Pedang ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Jika dia memiliki keraguan tentang pedang itu sekarang, maka tidak ada lagi keraguan tentang pedang ini. Ketika pedang ini keluar, seluruh istana tersapu badai, angin kencang itu tampak berputar-putar, dan di tengah lingkaran itu ada pedang fana Jin Yuan Lu. Omi juga merasa bahwa pedang ini sangat kuat. Namun, itu hanya kekuatan yang bagus. Omi tidak bergerak satu langkah pun, dan di tangannya, dia segera melakukan gerakan yang disebut menenggelamkan naga keluar dari abais dalam teknik pedang turun naga. Aduh, peluit naga yang menjulang terdengar di istana, dan langkah Omi untuk menenggelamkan naga itu keluar dari jurang segera memberi semua orang perasaan yang tak terduga dan megah. Boom, pedang kedua pria itu bertemu seperti ombak pecah, mencekik bersama. Salah satu jurus pedang Jin Yuan Lu yang awalnya tampak sempurna, ketika bertemu dengan pedang Omi, seolah-olah tiba-tiba berubah menjadi patahan seluruh tubuh dengan sedikit pertahanan. Boom! Jin Yuan Lu dikejutkan oleh serangan balik pedangnya sendiri, dan seluruh tubuhnya terbang ke tengah aula utama, menabrak beberapa meja. Omi meletakkan pedangnya dan berkata, meskipun itu lebih kuat dari yang baru saja. Langkah yang jauh lebih kuat, tapi sayangnya, itu masih sangat mengecewakanku. Keheningan terjadi. Jika sebelumnya, beberapa orang mungkin merasa bahwa Omi berpura-pura, tetapi sekarang, tidak ada yang merasa bahwa Omi berpura-pura, karena Omi sudah memberitahu semua orang dengan kekuatannya.
Pada saat ini, tidak hanya seniman bela diri itu, bahkan Cheng Kuan merasa tidak dapat mempercayainya. Dan Tuan dan istri Tuan Omi bahkan lebih bersemangat. Mereka tahu bahwa dao bela diri Omi pasti sangat kuat, jika tidak bagaimana bisa begitu kuat di antara orang-orang di alam yang sama. Sebagian besar waktu adalah tentang dao bela diri itu. Masing-masing dari mereka telah memahami. Yang disebut niat membunuh sebenarnya adalah keadaan sebelum pembentukan dao bela diri. Jin Yuanlu duduk lumpuh di tanah. Dia sekarang menyadari bahwa dia bukan tandingan Wind Lightning, meskipun dia dulu sangat meremehkan apa yang termuda nomor satu di dunia, dan bahkan mengutuk sampah di dalam hatinya. Tapi sekarang, kenyataan memberitahunya bagaimana sampah yang pernah dia hina di hatinya membuatnya memandangnya. Jin Yuanlu bertanya dengan frustrasi, Wind Lightning, apa martial dao yang telah kamu pahami? Aku tidak percaya bisa mengakali rondeku. Omi mendengus, orang lemah tidak berhak tahu. Kamu. Jin Yuanlu kesal di dalam, mata Omi tampak seperti sedang memandang rendah dirinya, setidaknya dia adalah seorang master kuasi klan yang jenius. Wind Lightning, saya juga seorang jenius kuaso master, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk meremehkan saya. Hahaha, Jin Yuanlu, bahkan jika kamu adalah penguasa kota Rangzu dan tidak memiliki kekuatan, aku masih meremehkanmu. Anda. Di sisi lain, wajah Cheng Kuan tertunduk, dia merasa apakah Omi menunjuk atau tidak implikasinya adalah dia penguasa kota, sama dibenci. Cheng Kuan mendengus bullying dan arogan, berani merajalela di rumahku. Omi berkata, Tuan Kota Cheng, mungkinkah Anda ingin melawan saya? Kamu, apakah kamu pantas melawanku? Cheng Kuan mengamuk. Hahaha, katamu bagus, kamu bilang aku tidak layak melawanmu hari ini, tapi aku bilang aku akan membuatmu memandangku di lain hari. Kamu, Cheng Kuan sangat marah. Semua orang di tempat kejadian dikejutkan oleh kepercayaan arogan Omi. Jika dia membuat Cheng Kuan memandangnya di masa depan, itu akan menjadi masa depan Omi. Membuat Cheng Kuan bahkan bukan lawan. Tidak heran Cheng Kuan sangat marah. Tuan Omi takut dengan tindakan Cheng Kuan. Dia sibuk berkata, Tuan Kota Cheng, tolong maafkan saya, murid saya tidak tahu aturan. Dia tidak hanya tidak tahu aturannya, dia hanya mencari kematian. Cheng Kuan menggertakkan giginya. Dahi Dingru berkeringat dingin. Jika Cheng Kuan ingin membunuh Omi hari ini, saya khawatir tidak ada seorang pun di sini yang dapat menghentikannya. Meskipun orang-orang di sini berasal dari berbagai sekte, tidak satu pun dari mereka yang terkuat di antara mereka. Sekte, hanya sekte tingkat menengah, termasuk dia. Cheng Kuan, di sisi lain, adalah orang kuat yang bisa dibandingkan dengan Master Sekte. Istri Guru Omi juga sibuk berkata, Cheng Kuan, jika murid saya telah menyinggung saya, mohon maafkan saya pasti akan mendisiplinkannya dengan benar ketika saya kembali. Adegan itu sepertinya dipenuhi dengan bau mesiu lagi. Apakah Cheng Kuan akan membunuh Omi? Cheng Kuan mencibir, putriku, hancur di tangan orang seperti itu. Semua orang berkata, haruskah aku membiarkan orang ini pergi? Dingru dan Yan Xinyi keduanya menjadi pucat. Yan Xinyi sibuk memberi isyarat agar Omi berlutut. Omi awalnya membuat Cheng Kuan sangat marah dan baru saja menyerbunya lagi. Sekarang berlutut dan meminta maaf dan memohon pengampunan mungkin bisa menenangkan kemarahan Cheng Kuan dan membatalkan keinginannya untuk membunuh. Omi langsung membaca arti di mata si Zuo. Namun, apakah Omi akan berlutut? Bersambung.